Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Jember, kelas mata kuliah umum Pendidikan Pancasila 14 dengan anggota kelompok Konita Adila Putri, Diva Apertia Pramudita, Adinda Yuan Salsabila, Deviatul Jannah, dan Jasmine Wega Putri akan membahas tentang Gereja Katedral Jakarta. Jakarta memiliki banyak sekali bangunan cagar budaya yang gaya arsitekturnya berasal dari masa ke masa penjajahan Belanda, yang merupakan bagian bisu dari sejarah Jakarta, yang salah satunya adalah Gereja Katedral Jakarta. Gaya arsitekturnya yang sangat mengesankan dengan detail-detail yang bergaya gotik telah memikat banyak pemerhati arsitektur klasik dan juga para wisatawan yang tertarik pada sejarah kota Jakarta. Bangunannya juga menjadi suatu keberadaan yang mencolok di tengah menjamurnya arsitektur modern yang terkadang tidak memberi kesan antik seperti arsitektur bangunan lama. Gereja ini terletak berhadapan dengan Masjid Istiqlal, masjid besar yang menjadi pusat peribadahan umat muslim di Jakarta. Di bagian atap gereja terdapat simbol salib Katolik yang menjadi ciri khasnya. Gereja Katedral Katolik sebenarnya tersebar di beberapa tempat di Indonesia, namun gereja katedral terbesar ada di Jakarta. Sejarah berdirinya gereja katedral ini memiliki kisah yang cukup panjang, dimulai sejak tahun 1800-an. Gereja Katedral Jakarta merupakan bagian dari sejarah berdirinya gereja Katolik di seluruh dunia dan sejarah berdirinya gereja Katolik di Indonesia, yang juga dikenal dengan nama Santa Maria Pelindung Diangkat ke Surga, atau dalam bahasa Belanda, De Kerk van Onze Lieve Vervoerd ten Hemeliking, yang diresmikan pada tahun 1901. Untuk yang selanjutnya yaitu perkembangan gereja katedral pada periode pertama pada tahun 1807 sampai 1826. Sejarah berdirinya gereja katedral Jakarta bisa dikatakan dimulai ketika Paus Pius VII mengangkat prefek apostik Hindia Belanda pada tahun 1807, yaitu Pastor Nelissen, dan mengutusnya bersama Pastor Lambertus Prinsen untuk datang ke Jakarta. Pengangkatan ini dilakukan setelah adanya persetujuan dari Raja Louis Napoleon untuk mendirikan prefektur apostolik Hindia Belanda. Sejak itulah penyebaran misi serta pembangunan gereja Katolik di kawasan Nusantara dimulai. Kedua pastor tiba pada tahun 1808 di Pelabuhan Pasar Ikan dan menemui Dr. F.C.H. Asmus untuk mendiskusikan pendirian gereja Katolik di Batavia. Kemudian pada tanggal 2 Februari tahun 2010, Pastor Nelissen mendapat pinjaman sebuah kapel dari Gubernur Herman Daendels di Jalan Kenangan, daerah Senen. Karena kapel ini dianggap kurang layak sebagai tempat ibadah, maka kapel diserahkan kepada seorang pengusaha untuk merenovasinya. Dan di bulan yang sama pula, kapel atau gereja itu diberkati dan dinamakan Santo Ludovicus. Sayangnya, pada tanggal 27 Juli tahun 1826, terjadi kebakaran hebat yang menyebabkan gereja tersebut turut terbakar. Perkembangan gereja katedral periode 1827 hingga 1890. Pada tahun 1825 hingga 1830, seorang komisaris jenderal bernama Dobus de Geschiednis merupakan seorang Katolik Belgia, memberi kesempatan kepada Dewan Gereja Katedral untuk membeli tempat baru. Kemudian dibelilah kantor Departemen Pertahanan bekas kediaman Panglima Tentara bernama Jenderal de Kock. Geschiednis kemudian mendesak Insinyur Tromp untuk merancang gereja berbentuk salib yang bercorak barok, gotik, dan klasisme dengan jendela yang bercorak neogotik. Fasad bergaya barok, pilaster, dan sisi kanan serta kiri bercorak klasistis. Kemudian menara yang agak pendek ditambah kubah kecil di atasnya. Geschiednis memberikan sebuah hadiah berupa altar abu
untuk gereja tersebut. Kemudian diberkati pada tanggal 6 November tahun 1829 oleh Monsignor Prinsen, lalu diberi nama Santa Maria di abad ketiga. Gereja tersebut mulai mengalami banyak kerusakan seiring dengan bertambahnya usia bangunan. Sedangkan perbaikan yang dilakukan tidak menentu. Dan pada tahun 1859 dilakukan renovasi yang lebih besar untuk gereja tersebut. Dan hingga saat ini Gereja Katedral Jakarta masih terjaga keindahannya berkat perbaikan-perbaikan yang dilakukan setiap masanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang indahnya toleransi Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dua tempat ibadah ini menjadi simbol indahnya toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Bukan hanya simbol dalam praktiknya saja, tetapi juga melambangkan toleransi antar umat beragama yang dimana gereja ini, jemaah dan pengurusnya saling tolong-menolong dengan Masjid Istiqlal. Salah satu bentuk dari toleransi ini dapat kita lihat ketika perayaan Lebaran yang jatuh pada hari Minggu. Pihak gereja akan meniadakan ibadah pagi dan diganti dengan membantu perayaan sholat Id. Begitu pula pada perayaan Natal. Jemaah Istiqlal akan meluangkan lahan parkirnya untuk jemaah gereja katedral. Selain itu juga, jemaah Istiqlal menyediakan fasilitas seperti toilet yang dapat digunakan oleh jemaah gereja katedral. Ketika kita memasuki area dalam gereja, kita akan menemukan patung burung Garuda. Patung tersebut sebagai lambang bahwa gereja katedral menerapkan nilai-nilai Pancasila pada umatnya. Selain itu, kita juga akan menemukan patung Bunda Maria yang menggunakan baju dan kerudung khas Indonesia. Baju tersebut memiliki motif batik dan wayang, sedangkan kerudungnya terdiri dari warna merah dan putih. Selain itu juga di bagian dada Bunda Maria terdapat gambar burung Garuda. Hal itu menyimbolkan bahwa Bunda Maria merupakan bunda dari setiap suku yang ada di Indonesia. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Sila pertama Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghargai antar umat beragama. Dan sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah seharusnya kita menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan nyata dimanapun kita berada. Dengan begitu, nilai positif yang kita dapatkan sebagai manusia yang bertuhan dapat tercermin dalam perilaku kita sehari-hari dan menjadi panutan bagi orang lain. Dan sebisa mungkin kita harus menghindari segala jenis permasalahan yang dapat memicu pertikaian di masyarakat. Salah satunya dengan cara bersikap bijak dalam bertindak dan lebih mengedepankan sikap dan toleransi dimanapun dan dalam hal apapun. Hingga saat ini, Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal sudah bertetangga lebih dari 40 tahun dan hingga sekarang dikenal sebagai simbol kerukunan antar umat beragama.